Jadi kalian datang ke sini ini seolah-olah orang Indonesia itu keislamannya salah, terus mau kalian koreksi. Mereka juga berpikir bahwa tahlilan itu tradisi orang Indonesia. Ini kalau kita pakai bahasa yang populer, goblok mujma alaihi la khilafah bainal uqala. Kebodohan yang tidak diperselisihkan di antara orang-orang yang waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin wa fi kulli amrin bal umurin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah berikan kita kebaikan, selalu memberikan yang terbaik, sehingga kita menjadi orang-orang yang melakukan hal yang baik, memberi yang baik dan menerima yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau kita perhatikan para pendakwah-pendakwah Salafi Wahabi ini selalu ingin menampilkan diri seolah-olah sedang mengkoreksi amaliyah Nahdiyin. Ingin datang sebagai pembawa pencerahan tentang Islam yang benar. Lalu keluar narasi-narasi menyalah-nyalahkan. Bagi jamaahnya, seolah-olah mereka ini adalah pahlawan yang datang membawa obor kebenaran. Sementara Islam di Indonesia itu banyak melenceng, banyak ingkar kitab, banyak ingkar sunnah. Lalu mereka datang membawa dakwah sunnah. Orang-orang Indonesia ini dianggap keluar dari sunnah Nabi. Jadi kalian datang ke sini ini seolah-olah orang Indonesia itu keislamannya salah, terus mau kalian koreksi. Mereka juga berpikir bahwa tahlilan itu tradisi orang Indonesia. Ini kalau kita pakai bahasa yang populer, goblok mujma alaihi la khilafah bainal uqala. Ini kebodohan yang tidak diperselisihkan di antara orang-orang yang waras. Tahlilan itu berkumpul orang membaca Al-Quran, membaca zikir untuk orang mati, baik di masjid ataupun di rumah yang meninggal, baca Yasin atau baca hataman Al-Quran. Itu dibenarkan oleh Imam Syaukani. Agar tidak menjadi omong kosong, saya akan buktikan referensi dari ucapan Imam Syaukani bahwasanya tradisi yang kita laksanakan itu berkumpul membacakan tahlilan dan sebagainya itu adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Ini dalam kitabnya Imam Syaukani yang berjudul Ar-Rasailu As-Salafiyatu fi Ihya'i Sunnati Khairil Bariyati. Kitab ini adalah risalah-risalah ulama salaf dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Halaman 46. Al-adatul jariyatu fi ba'dil buldani minal ijtima'i fil masjidi litilawatil qur'ani alal amwati wa kadzalika fil buyuti. Kebiasaan di sebuah negara atau sebuah tempat yaitu berupa berkumpul di masjid untuk membaca Al-Qur'an untuk orang-orang mati. Wa kadzalika fil buyuti, begitu juga membacanya itu, membaca Al-Qur'an itu di rumah-rumah ya. Mau di rumah yang mati mau tidak ya. Wasairul ijtimaati, dan juga perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. Allati lam tarid fi syariati, yang memang tidak terredaksikan di dalam syariat. Artinya tidak pernah dijelaskan oleh Nabi berkumpul di rumah, berkumpul di masjid ya. Tidak ada dalil khususnya gitu ya. Tidak seperti sholat gitu. Kemudian la syakka, maka tidak ada keraguan sama sekali. Ingkanat kholiyatan an maksiatin, apabila perkumpulan-perkumpulan itu, baik perkumpulan membacakan Al-Quran untuk orang mati di masjid atau di rumah atau dimanapun, atau perkumpulan yang lain, selama kholiyah an maksiatin, tidak mengandung unsur kemaksiatan di dalamnya, tidak ada aktivitas yang diharamkan di dalamnya, mabok misalnya, laki-laki perempuan berdua berkumpul telanjang bulat dan sebagainya, salimatin minal mungkaroti, dan terhindar dari hal-hal yang diingkari, ya dari maksiat sama ya, dari dosa dan hal-hal yang berupa kemungkaran, fahiya jaizun, maka itu boleh.
Li'annal ijtima'a laisa bimuharramin binafsihi. Karena dalam syariat itu tidak ada yang namanya perkumpulan lalu haram karena berkumpulnya. Ya. Muharramun binafsihi itu berarti hukum asalnya haram. Enggak ada seperti itu ya. La siyama idza kana li tahsili ta'atin katilawati minal jama'ati al mujtami'ina. Begitu juga ya. Apabila perkumpulan itu untuk melaksanakan ketaatan ya. Seperti tilawah. Tilawah itu baca Quran. Minal jama'ati dari para jamaah itu al-mujtami'ina yang berkumpul. Lalu Imam Syaukani merilis hadis sebagai dalilnya. Kama fi hadisin. Seperti dalam sebuah hadis. Iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Jadi dalil kebolehannya membaca untuk orang mati ini ya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Syaukani di situ, wa huwa hadisun sahihun, dan itu adalah hadis yang sahih. Wala farqa, dan sama saja alias tidak menjadi berbeda. Baina tilawati yasin minal jamaah, antara sekelompok orang membaca yasin, al hadirina yang hadir ya. Perkumpulan itu hadir indal mayyiti, di rumahnya mayit atau di sisi jenazah. Au ala qabrihi, atau mereka berkumpulnya di kuburan si mayit itu. Wa baina tilawati jami'il Qur'ani, dengan membaca seluruh Al-Qur'an. Au ba'dihi, atau membaca sebagian dari Al-Qur'an. Limayyitin, untuk mayat, fi masjidihi, di masjidnya yang mati itu, atau misalnya dia punya masjid terus dibacakan Quran di situ. Au baitihi, atau di rumahnya. Jadi nggak ada bedanya. Kenapa? Karena hadisnya itu ya cuma menjelaskan bacalah yasin kepada yang meninggal. Nabi tidak membuat aturan bacanya di mana. Inilah ulama memahami hukum. Yang mau kamu baca yasin saja, mau baca setengah Al-Quran, mau baca semua. Kenapa? Karena ketika Nabi menyebut yasin, bukan berarti hanya yasin. Bukan batasan. Itu bukan Nabi menyebut tasmiyah lil qaidi. Bukan menyebut karena batasan. Beda dengan kalau ngomong rukun Islam 5, itu angka itu batasan. Ini membaca yasin bukan batasan. Maka mau dibaca setengah Quran, mau dibaca seluruh ayat, boleh. Begitu juga Nabi tidak menyebut tempatnya, hanya ala mautakum. Jadi mau di rumahnya, mau di masjidnya, mau di lapangan bola, dimanapun boleh, begitu ya. Ini cara ulama memahami hadis. Dengan berpatokan kepada ini berarti jelas Imam Syaukani tidak akan mempermasalahkan orang kumpul di rumah orang mati membacakan yasin atau berzikir atau membacakan Al-Quran. Karena jelas perintahnya itu adalah baca yasin kepada yang mati. Kira-kira seperti itu ya. Itu Imam Syaukani, tai kucing aja kalian pakai. Suci tai kucing kata Imam Syaukani. Coli aja, onani di bulan puasa tidak membatalkan puasa, itu dipakai. Itu Imam Syaukani juga. Kenapa giliran tahlilan ini tidak kalian pakai? Inilah namanya ada dusta. Jadi gitu, mari kita berbicara ya secara fair gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.